Mulai ya kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wattabi'in. Wa qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid darain. Kaifa yutasawwaru ay yahjabahu syai'un wa huwa alladhi ajhara kullu syai'in bima ashraqa alaihi min nuril wujudi wa qad kana fi zulmatil adami kama taqaddama. Nah, di sini menjelaskan orang-orang yang derajatnya sudah kada ada lagi jarak dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada lagi dinding dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya mujahidin di sini kayak apa? Bisa menggambarkan suatu perkara sedangkan hijabnya saja adalah jelas. Jadi hijabnya saja adalah jelas. Arti kata di sini bima asraqa alaihi min nuril wujud wa qad kana fi zulmatil adam kama taqaddama, yaitu bercahayanya daripada perkara yang baru tadi karena adanya kegelapan yang tidak ada. Maksudnya di sini tidak ada lagi di dalam zat Allah Subhanahu wa taala itu ada makhluk. Nang dilihatnya di sini hanya zat Allah Subhanahu wa taala saja. Ketika kapan orang seperti ini? Itu adalah ketika mabuk. Nah, ini kan berbicara tentang orang yang sudah tinggi. Lain nang orang pemulaan. Kalau orang pemulaan itu adalah pembersihan hati dulu. Setelah pembersihan hati, banyak benar karat-karat yang di hati itu. Nah, baik ada sifat hasad dalam hati, baik ada kotoran karena riya, ada kotoran namanya syirik, ada kotoran namanya ujub dan lain sebagainya. Itu dikarik dahulu. Setelah itu orang tuh akan mengenal dirinya. Kenal dirinya tadi di dalam kitab yang terdahulu, apakah ia mengenal dirinya yang zahir ataupun dia mengenal dirinya yang hati ataupun kalbun, atau dia mengenal dirinya yang namanya roh, ataupun mengenal namanya dirinya yang sampai Ruhul Kudus. Nah, itu bertingkatan masing-masing. Dan di sini ini tingkatan orang yang sudah tinggi, yaitu yang dia pandang tidak ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seseorang tadi saking asyiknya, saking sibuknya, saking mahabbahnya, saking cintanya, saking wajdannya, saking jauhnya dan sebagainya, akhirnya lupa dengan barang yang lain. Nah, contohnya lah kayak ini. Kalau orang tuh sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya sifat zauq dalam diri kita. Zauq itu adalah inya masuk ke alam
rasa. Jadi kesadaran manusiawinya hilang. Yang ada hanya zauq. Zauq itu adalah bawaan dari dalam. Nah, bawaan dari dalam itu kadangkala dirancang-rancang, kadangkala diulah-ulah berdahulu. Akan tetapi itu adalah rancangan dari dalam. Itu langsung daripada hidayah ataupun petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kapan orang seperti itu bisa, yaitu ketika orang itu dalam keadaan bapana. Dalam keadaan orang bapana. Tapi pana di sini ibaratnya pana nang luar biasa pananya, bukan pana memejamkan mata langsung. Jadi kada. Itu ngarnya baru berusaha pana. Nah, makanya di sini ada bayabna summal yabna fakana fana'uhu ainul baqa. Pana, kemudian pana lagi, kemudian pana lagi, kemudian pana lagi sampai baqa. Nah, kayak itu. Jadi banyak benar kita nih anunya tangganya nih. Dan biasanya orang mendapatkan namanya rasa ataupun zauq ini asal usulnya daripada orang yang berpana, kemudian pana tersebut asal usulnya dari orang yang berpikir. Orang yang berpikir ini asal usulnya daripada orang yang bertafakur. Dan daripada orang yang bertafakur ini asal usulnya karena ada ilmunya. Baru ditafakurakan. Digimite habis belajar misalnya, kemudian dirasukakan di dalam hati, menyendiri kan, kada tapen banyak orang maksudnya, di sepi-sepi malam, di sudut-sudut rumah misalnya, amun kada bisa sudut di pelataran barang kan, beberang aja yang penting sepi senyap, kada suara gaduh tuh kada ada. Kita coba akan tafakur sambil memejamkan mata. Kemudian habis itu kita berpana diri kita itu siapa asal usulnya. Nah, kemudian habis itu berpana lagi sampai namanya Allah Subhanahu wa taala berikan namanya zauq ataupun rasa. Jadi zauq di sini ada dua. Zauq yang kita biasa pandirakan oleh umumnya manusia adalah karena informasi dari luar. Itu jauh. Misalnya ada orang berkisah tentang sedih. 42 kita sedih ya. Rasakan. Ada orang berkisah tentang kasmaran. 42 kita merasakan suka. Ada juga orang yang berkisah tentang jatuh cinta dan sebagainya kan, tak umpat, tak pengaruh. Ada juga orang berkisah tentang agama yang tinggi kemudian menjadikan semangat. Nah, ada juga itu ngaranya zauq dari luar. Nah, misalnya ada aroma yang pedas. Nah, ada suara aroma misalnya yang manis, terpengaruh hati kan. Itu namanya zauq. Kemudian ada rasa yang pahit, itu terpengaruh juga tuh namanya zauq juga tuh. Itu dari luar ke dalam. Nah, akan tetapi di sini namanya zauq yang ma'rifatullah di sini adalah hasil daripada tafakkur, hasil daripada berpana, maka mendatangkan namanya zauq dari dalam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yaitu namanya kada ada yang berbicara keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali adalah ilham wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak itu juga orang-orang yang berpanah itu kena lama kelamaan, lawas kala lawasan, maka dia akan diberikan namanya rasa dari dalam.
Nah, rasa tersebutlah kita bisa inya bepandir lawan wali-wali. Inya bisa bepandir dengan para nabi. Dan inya bisa berdialog dengan roh-roh yang lain. Itu hasil daripada zauk tadi. Kenapa aja jadi bepandir lawan roh? Karena diri kita adalah roh. Diri kita ini aslinya roh. Hakikatnya nih roh yang hidup. Dan bisa bepandir dengan roh yang lain. Nabi Muhammad kan sudah meninggal. Jasadnya meninggal. Tetapi rohnya masih ada. Itu. Almarhum Guru Sukumbul kan udah meninggal. Tetapi rohnya masih hidup. Nah, itulah kita namanya disuruh mengenal diri tadi. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Arti kata Tuhan ada langsung ke Tuhannya bang, tetapi berurutan dulu. Kenal dengan diri dulu, diri nang roh. Kemudian kenal lagi dengan wali-wali, kenal dulu dengan nabi, kenal dengan nabi, baru kenal dengan zat wajibul wujud. Nah, orang sudah sampai ke situ, maka waktu itulah disebut orang itu dalam keadaan karam. Orang itu karam. Nah, orang itu tetanggelam. Orang itu ibaratnya karamah. Ibaratnya kada kalau lagi bihinak. Kada kalau ada apa la haula wala quwata illa billah sudah kada mampu. Nah, ketika itulah orang itu akan melihat nang zahir pun nang dilihatnya adalah zat Allah Subhanahu wa taala saja. Kada ada lagi menghalangi, kada ada lagi yang dilihat, kada ada lagi yang dilihat kecuali Allah taala. Nah, kaifa yutasawwaru ayahjabahu syai'un wa huwa alladhi jahara bi kulli syai'in. Kayak apa aja bisa menggambarkan sesuatu sedangkan sesuatu itu ibaratnya jelas. Nah, jelas sudah. Hatta istadalla alaihi almustadilun bi asya kama qala ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Ayat Al-Qur'an jahidin di sini sehingga orang-orang itu mengambilkan suatu dalil dengan kejadian tersebut karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kami melihat daripada makhluk tersebut adalah tanda daripada di dalam makhluk ini dan di dalam diri mereka itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang ada. Jadi ada kawai kita nih belum sampai ke sini bang lah. Melihat makhluk, melihat Allah, ini melihat ini Allah, ini Tuhan sebenarnya yang dilihat itu orang yang sudah mabuk. Kalau kita ini orang sadar, lain hukumnya. Kalau ilmunya memang ada orang seperti itu. Nah, tapi bukanlah mengaji, mendengar di buku, kemudian dipakai, nanti lihat itu Allah, itu salah. Yang bujur adalah ini adalah orang yang sudah mabuk. Hayar kawa. Bukan inya juga memakai, akan tetapi tahap pakai. Digarakakan. Makanya dahulu ada orang yang bertamu lawan seorang ulama besar. Namanya adalah Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini kan terkenal hidin ini adalah pencetus namanya wahdatul wujud. Kada ada yang nampak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mujahidin. Maka waktu itu hidin ini kan pernah ditanya orang, "Hai Syekh, di mana Tuhan?" Ujar Syekh tadi, "Tuhan tuh ada di kaki apa nah? Di bawah kakiku nih." Umay, tersinggung orang.
Orang bertakon, di mana Tuhan? Syekh, Mujahidin, Tuhan tuh ada di bawah kakiku. Waktu itulah orang sarik dan Hidin dilempari dengan batu. Hidin meninggal dunia. Karena Hidin menjawab nih, orangnya dalam keadaan mabuk, orang dalam keadaan panas, bahkan sampai ke bokok. Nah, Hidin kada kuasa apa-apa. Asal usul Hidin ini adalah orang yang bersyariat saja seperti biasa, berzikir, beramalan, sibuk dengan beramaliyah, seberatan ilmu Hidin kuasai. Semua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hidin gawi. Cuma Hidin yang aku tidak gawi cuma satu saja. Yang pertama, aku kada bisi bini namanya Khadijah. Yang kedua, aku kada bisi anak namanya Fatimah. Itu saja aku kada bisi. Nang lain sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aku gawi Hidin. Tapi ketika kami dalam keadaan mesra, ketika kami beramaliyah, kami itu lupa, hilang sudah. Makanya apapun yang keluar daripada mulut kami itu kada sengajaan lagi. Nah, inilah perkataan orang-orang yang adalah orang yang kada masuk apa namanya, kada masuk akal lagi. Nah, kharjul adah namanya. Nah, jadi Jahidin di sini pulang. Kaifa yutasawwaru ayyahjabahu syai'un wa huwa alladhi jara fi kulli syai'in. Nah, kayak apa digambarkan tentang hijab sesuatu sedangkan jelas sebertaan sudah. Nah, jelas sebertaan sudah. Kada ada lagi ya. Makhluk tu kada ada. Id huwa al-mutajalli fiha mahasina sifatihi wa asma'ihi. Karena sebertaan yang jelas di dunia ini hanya asma dan sifatnya saja ada. Nah, kayak apa? Sifat Tuhan sebertaan yang dilihat. Nah, sifat Tuhan, asma Tuhan. Nah, kita tahu asmaul husna. Sakarnya sebertaan di alam semesta ini adalah sifat Tuhan dan asma Tuhan. Nah, di sini inilah namanya juga untuk pengakuan. Nah, pengakuan Hidin ini maka disebut orang ini adalah ittihad dan hulul ngarannya. Jadi tauhid Hidin ini ittihad dan hulul. Makanya persatuan Tuhan dengan makhluk ya. Nah, pada itu orang ini dalam keadaan kada sadar. Bukan diada-ada. Jadi Mujahidin di sini kada ada nama lain atau sifat lain, hanya Allah saja yang punya sifat dan punya nama. Sebertaan Allah itu menjelma, jadi menjelma. Misalnya lah ada orang berjalan, Tuhan yang berjalan. Tapi namanya membuatnya orang sudah fana. Kalau orang yang biasa ini kada boleh, masih bakal. Bujur aja kalau ia dalam keadaan fana. Itu saking perasaannya sudah tinggi benar. Terpengaruh sudah tuh nah. Jadi nang ini nih sekedar tahu saja kita bahwa ada ampun orang tuh kayak itu. Ampun kita nang kayak apa? Ampun kita nih jauh benar masih. Ampun kita nih masih pembersihan hati aja. Pembersihan hati. Tazkiyatun nufus saja masih. Orang nah ini nih sudah melewati beberapa makam, sudah beberapa tingkatan, udah beberapa tangga yang dilewati, bukan pembersihan lagi, sudah perjalanan nur ngarannya. Kalau pembersihan hati itu dari orang biasa sampai al-abrar. Imbah al-abrar hanya orang yang aulia. Ini sudah balik lah. Nah, orang kayak ini sudah balik maksudnya. Sudah bisi gelar di langit. Nah, sudah bisi gelar di langit.
Jadi orang tuh kalau sudah wali pangkatnya, wali yang tinggi lah, bukan wali yang rendah, itu langsung dibaiat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akan diumumkan di langit sana bahwa Fulan bin Fulan sudah aku angkat menjadi wali. Nah, kayak orang pemerintahan juga tuh, apabila orang itu sudah jadi presiden kan diangkat, dilantik, dibaiat. Nah kayak itu juga kalau wali itu dibaiat juga. Jadi nangkain ini adalah amalan wali sudah. Nah kemudian jadiin kaifa yutasawwaru ayyahjabahu syai'un wa huwa alladhi jahara li kulli syai'in fi juhuri jalika syai'i walidhalika kana sajidan lahu wa subha wa musbihan bihamdihi walakin la nafaqahu dhalika. Jadi jahidin bagaimana hendak digambarkan perkara yang dihijab oleh sesuatu sedangkan sudah jelas di setiap keadaan. Nah, di setiap keadaan ini artinya jelas benar sudah. Sekalinya seberatan tuh sajidan lahu. Makhluk tadi naiknya lihat seberatan sujud. Sujud. Dan seberatan memuji Tuhan. Nah, jadi sudah dibukakan hijab ya, kalau orang tuh hijab dibukakan, jadi yang dilihat tuh alam semesta tuh dalam keadaan beribadah soalnya. Beribadah yang dilihat, bertasbih, bersujud kepada Allah Ta'ala. Padahal hakikatnya hidin juga tuh. Hidin juga. Tapi sudah hidin ini melihat sebertaan tuh kayak bersujud sebertaan. Kada sama sekali itu nah. Tunduk sebertaan. Ini hijab yang bukakan. Kaifa yatasawwaru ayyahjabahu syai'un wa huwa alladhi zahiru qabla wujudi kulli syai'in. Kayak apa hendak digambarkan jahidin untuk dihijabkan sesuatu sedangkan dia adalah zahir sebelum wujudnya alam semesta ini. Nah, kayak apa? Sebelumnya aja ada kan? Kayak apa hendak ibaratnya kadada tuh nah. Sebelumnya aja, sebelum dunia diciptakan, ini sudah ada. Ditahaqquqi hadil isma azalan abadan. Jadi azalan itu artinya waktu dahulu sudah ada. Azalan itu di zaman alam bahri sudah ada. Sebelum ajali itu sudah ada Allah Ta'ala kayak itu nah. Nah. Jadi kayak apa? Hendak ibaratnya makhluk nih pinapa ianya. Hidinam berdahulu awalun. Zahirun wa batinun. Hidin sebertaan kan. Kada kawaya pa ianya makhluk nih. Kaifa yatasawwaru ayyahjabahu syai'un wa huwa azhara min kulli syai'in. Kayak apa hendak digambarkan jahidin tentang hijab sesuatu sedangkan dia jelas benar dalam keadaan. Lianna wujuda ajharu min al-adam ala kulli halin. Sedangkan jahidin makhluk ini jelas memang ada, makhluknya ada, tetapi dari barang tidak ada juga. Setiap keadaan ini asal usulnya kadada menjadi kadada, tetapi kemudian diadakan, kemudian kadada lagi, ngarannya makhluk nih. Asalnya kadada, kemudian diadakan, dan kemudian kadada lagi. Jadi yang sebenarnya yang tukang ulah aja yang ada, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kaifa yutasawwaru ayyahjabahu syai'un wa huwal wahidu alladhi laisa ma'hu syai'un. Bagaimana hendak digambarkan jahidin tentang penghalang sesuatu sedangkan Allah Ta'ala itu adalah wahid, maha esa.
yang kadada besertanya sesuatu pun. Id kullu ma siwahu adamun la wujuda lahu ala tahqiq. Karena setiap sesuatu selain hidin, ujah kitab ini kadada wujud baginya secara hakikatnya. Ya kelak. Secara hakikatnya aja nih. Nah kita lihat nih belum hakikatnya. Masih bayang-bayang. Ya. Tapi yang hakikatnya tadi kada ada sama sekali makhluk ini. Coba asal usulnya diri kita nih dari ujung kaki, ujung rambut. Kada suah mau ulah kalau kita lahir langsung keluar berkuriak, wah, langsung berbentuk normal. Itu bisa bertagih, bisa bauko, bisa berpandir, bisa bertagih, bisa berjalan. Nah, kayak apa? Asal usulnya kada. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab musababnya supaya manusia ini kada terlalu banyak takajud. Amun kada ada musababnya, sahabat musababnya bingung kenapa aja tiba-tiba anak keluar ya. Maka sebab musababnya artinya adanya perkawinan, ada hubungan kan. Nah, ada usaha, ada ikhtiar. Itu kisah Allah Ta'ala aja kita. Kisahnya aja. Padahal hidin untuk Allah. Kita nih dari lahiran. Dari halus. Bisa begawe, bisa berusaha, berumah tangga. Habis itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kisah hidin manhaj supaya menjadi bukti kekuasaan hidin. Padahal sudah tuntung dah kisahnya tuh dikarang, kita benar belum tahu. Makanya bagi orang-orang yang dibukakan oleh Allah Ta'ala hijab tadi, yaitu kasab, maka bisa tahu dengan kisah kita. Bahkan kisah kita 2-3 hari akan datang tahu kisahnya kan. Umur kita nangka ini kena di 5-6 tahun tahu kisahnya. Bahkan ketika mau meninggal pun tahu kabarnya. Bahkan yang di alam kubur pun catatan amal kita baik atau kada tahu kabarnya. Bahkan kedudukan kita pun di akhirat kelak nanti tahu tempat kita di mana. Nah, itulah biasanya tujuan orang yang bertasawuf tuh. Itu tak sampai kenal diri, sampai kenal Allah Ta'ala, sampai kenal sagian bulik. Itu kan. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazannuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk tu mulaqu rabbihim, itulah orang yang bertemu dengan Tuhan. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin itulah nanti tahu ilmunya sagian bulik. Raji'un bulik. Jadi para ulama tuh kenapa mereka hazan ataupun sedih dan duka, khauf, takutan hidup, takutan beribadah menangis, berzikir menangis, sehari-harinya gelisah karena belum terlihat cerita nanti datang. Apakah aku nih husnul khatimah atau su'ul khatimah? Itu aja.
Makanya kan bubuhan ulama tuh mengarang doa ya Allahu biha ya Allahu biha ya Allahu bihusnil khatimah. Ya Allah, jadikanlah akhir hayatku adalah husnul khatimah. Nah, makanya para wali-wali itu tambah mereka diberikan Allah Ta'ala marifat, tambah diberikan ibaratnya pangkat kewalian, tambah juga bubuhnya takutan. Takutan kalau akhir hayat itu kada baik. Nah, jadi nyaman benar bang orang-orang yang sudah dibukakan hijab dengan Allah Ta'ala. Jadi menangisnya tuh bukan karena takut lagi, tapi menangisnya karena rindu. Nah, beda kan? Menangis lawan orang takutan, lawan orang rindu, sama aja menangis juga. Makanya Nabi itu menangis hidin membaca ayat-ayat Quran, sembahyang ditakuni, pian ini kan sudah maksum, ya sahabat. Pian ini sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Mujahidin menangis satu, aku nih karena rindu aja. Karena syukur. Syukur. Ini menangis ada karena takutan, ada karena syukur. Himung, kahih himungan. Makanya hidin ini ibaratnya kalau sudah menghadapi orang-orang ini, maka hidinnya hiburannya adalah dengan sholat, dengan ibadah. Karena dengan ibadah tersebut beliau menemukan ketenangan yang luar biasa, karena bisa berpandir dengan kekasihnya. Alhamdulillah. Nah, misalnya hidin terbuka sudah hijab, hidin kan terbuka bujur hijab terbuka kan, Nabi terbuka sudah. Alhamdulillah. Jadi aku memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau kita kan masih ibaratnya kadang melihat kita nih ibaratnya sholatnya masih apa jorong tak? Masih hayu bang apa? Masih kesana kemari anunya hati kita nih. Nah, waswis ya kalau. Tahu lah, pada ada kak, bilang kak, mesti di rumah tak. Nah kalau Nabi itu, hidin tuh sudah kada hijab lagi, berpandir hidin. Jadi hidin ini ada nang wahyu ini lewat Jibril, ada hidin seorang dapat. Kalau hidin seorang tuh kalau ditulisakan ngarannya adalah hadis qudsi. Hadis qudsi. Kalau lewat Jibril disebut Al-Qur'an. Itu pun kada sebertan juga kalau ditulis. Masih banyak rahasia-rahasia yang disimpan oleh sahabat dah. Karena jadi sahabat tadi kalau aku kisahkan sebertaan ampun Nabi ini, aku dipanggil kalian leher kok. Nah, tetapi nang rahasia ini diturunkanlah lagi kepada wali-wali yang berikutnya. Ilmu sirri jorangan. Kada ilmu di kitab. Nah, ilmu ini hanya kawadi mujakarahakan aja, kada tertulis ya. Itu Imam Al-Ghazali itu berkata kayak ilmu paham tentang ketuhanannya adalah kada ditulis. Itu pun sekadar modal banham yang ditulis toh. Tapi kalau yang intinya toh, yang hakikatnya toh, itu ibaratnya kada kawa ditulis. Nah, dirasakan aja lagi. Itu. Kaifa yutasawwaru ayyajabu syai'un wa huwa al-wahidu alladhi laysa ma'ahu syai'un. Terus, kaifa yutasawwaru ayyajabahu syai'un walau lahu ma kana wujudu kulli syai'in.
hatta istadalla bihi asyahiduna ala asya kama qala Allah Ta'ala awalam yakfi bi rabbika innahu ala kulli syai'in syahid. Jadi bagaimana jahidin di sini bisa digambarkan hijab dengan Allah Ta'ala. Seandainya itu tidak ada dia, maka wujud kulli syai', kada ada makhluknya. Kalau seandainya itu kada ada Allah Ta'ala, kada ada makhluknya. Kayak apa hendak? Kada ada. Nah, pasti ada. Nah, karena apa? Oleh karena itulah orang-orang yang sudah menyaksikan, nah syahidun kan, orang yang sudah syahid menyaksikan, mereka itu berkata sesuai dengan kalam Allah Ta'ala, apakah tidak cukup katanya kepada engkau, sesungguhnya Allah tuh maha melihat, menyaksikan. Nah, jadi berdalil ya, Allah tuh maha menyaksikan. Jadi, nah tapi ini ibaratnya kita kadang merasakan kayak ini. Cuma ya ilmunya aja bahwa ada orang yang seperti ini melihat Allah Ta'ala tuh memang jelas. Tapi jelasnya di sini bagaikan melihat matahari, tapi yang dilihatnya adalah cahaya, bukan matahari yang sebetulnya pulang lah. Ujar bagur kumpul orang yang melihat Allah Ta'ala ini bagaikan melihat matahari, tetapi di banyu. Kata kawa juga nang seutuhnya tuh kata kawa itu di surga nanti. Nah aslinya itu di surga. Nah makanya di sini kita disebut di sini ada melihat sifatnya lawan asma aja, namanya aja, gelarnya aja, lawan sifatnya. Tapi kalau yang jad wajibul wujud yang hakikatnya tuh itu di surga gini. Karena di surga itu kan Allah Ta'ala bertampai. Ketika orang ahli surga tuh jar kayak ini berkumpulan. Setiap hari Jumat tuh berkumpul kayak pasar malam. Tapi di situ yang dijual lain makanan, tapi yang dijual adalah wajah. Nih, hari ini wajah sudah buas, sudah ganteng. Ada orang menjual wajahnya, bisa berganti wajah. Dan hiburan luar biasa. Dan situ kadada ngaranya bahasa sarikan becemburuan kadada bergamian aja bakal kawanan. Imbah itu ketika di atas panggung ada bersuara, hai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kalian pernah mendengar suara Nabi Daud? Ujah orang di surga, kada pernah kami ya. Kami hanya mendengar ngarannya aja. Apakah kalian hendak mendengar suara Nabi Daud? Pengenlah ya. Nah, maka Nabi Daud waktu itu membaca kitab Jabur. Senang orang. Kayak orang mendengarkan kontes dangdut kira-kira kan. Senang. Bergembira benar. Imbah tuntun ditakuni lagi, apakah kalian nih hendak mendengar ataupun melihat Nabi Muhammad SAW? Hendak benar aja orang ahli surga. Kami ini hanya beriman aja waktu hidup, tapi kada pernah menyaksikan kayak apa gantengnya Nabi Muhammad SAW dan kayak apa suara Hidin. Hidin waktu itu tampil di pentas. Ketika di pentas, Hidin membacakan surah Yasin. Yasin dibaca Hidin. Waktu itu orang surga tuh senang benar, himung benar. Kadang merasa tenang lagi. Seakan-akan tuh
telinga tuh di mana-mana. Rasanya batis tuh jadi telinga. Kepala jadi telinga. Tangan jadi telinga. Karena saking nikmatnya mendengar suara Muhammad sallallahu alaihi wasallam surah Yasin dibaca. Udah MC-nya. Ini belum tuntung acaranya aja. Ada lagi yang lebih harap lagi dari ini. Nah, ada MC caranya. Kalian tahulah yang tukang cipta kalian ini. Tahu aja Allah Ta'ala. Apa garang? Hidin hana kampil ya. Uja orang ahli surga umay. Ini hija kami luar biasa nah, nikmatnya luar biasa. Mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah luar biasa. Adakah yang luar biasa daripada ini? Ada. Itu Allah Ta'ala menampakkan zat yang seaslinya. Waktu itu orang bingung sebertaan, heran sebertaan. Indahnya luar biasa katanya. Terkesannya luar biasa aja. Itu hidin Allah Ta'ala membaca surah Ar-Rahman. Nah waktu itu orang di surga tuh seakan-akan tuh terbang sebertaan. Saking nikmatnya melihat wajah Allah Ta'ala dan mendengar suara Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala yang asli. Namun kita di dunia melihat Allah Ta'ala bisa ada sanggup di dunia ini lain tempatnya bang. Tetapi kadang-kadang dikasih ibarat itu bayang-bayangan sedikit kan ya. Musyahadah sedikit-sedikit. Tapi kedana aslinya. Gara-gara itulah orang-orang ahli sufi mereka tuh gila di situ dengan bayangan tersebut. Saking gilanya kada sadar lagi lawan diri. Hendak benar mati. Seandainya bisa mati, wah ini ya. Amun kita sakit garing sedikit, berobat ya Allah. Kalau nang ini sakit, ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang hai penyakit ini yang kami tunggu. Penyakit sekalinya ditunggu. Ya. Sinung senang himong datangnya penyakit. Orang kayak ini kita kan udah sampai ke situ ya Allah. Kita kan udah sampai. Nah orang kayak inilah nang wajib tubuhannya nih yang terbuka hijab tadi. Tapi mudah-mudahan ya kalau kita ini dapat berkah benar. Berkah supaya kita ini ibaratnya berkah oleh Allah Ta'ala mengaji pelajaran wali nih. Berkah dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bibarakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik, nawwir qulubana bihidayatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.